Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Pada saat kamu memvisualisasikan sesuatu, yang kamu visualisasikan itu adalah hasil akhir kan? Hasil akhir. Nah, hasil akhir itu pada saat kamu visualisasi nanti kamu akan dapat ide, entah itu terjadi aja atau kamu akan, pokoknya gini, pada saat kamu memvisualisasikan hasil akhir, entah hasil akhir itu langsung datang secara otomatis atau kamu harus melakukan sesuatu. Ya, sesuatunya di sini sesuai intuisi. Oke, sesuai intuisi. Kalau kamu berbuat sesuatu atau take action tidak sesuai intuisi atau passion kamu, maka action kamu itu akan sia-sia. Ya, action kamu akan sia-sia. Jadi actionnya harus sesuai intuisi. Oke. Nah, terus pada saat kamu melakukan sesuai intuisi, kamu akan dapat ide, akan nemuin jalan. Entah ceweknya langsung suka atau gimana, atau tiba-tiba kamu dipecat dari kerjaan, terus akhirnya kamu cari kerjaan baru, terus diterima di modeling agency gitu misalnya, terus kamu ketemu model di sana atau gimana lah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekali lagi, spotlight adalah tentang hasil akhir ya, tentang hasil akhir. Nah, untuk mencapai hasil akhir kita harus ada jalan menuju ke sana. Yang memimpin jalannya itu adalah intuisi. Jadi kalau kamu mau jalan, kamu pengen jalan yang benar. Nah, untuk tahu jalan yang benar, kamu harus mengikuti intuisi. Nanti alam semesta atau arsitek atau Tuhan atau apa akan mengirimkan pikiran atau perasaan berbentuk ide atau intuisi untuk kamu melakukan sesuatu. Oke ya, jelas ya. Dan lu memperlakukan realita itu berdasarkan pikiran lu dan bertingkah laku bertingkah laku maksud gua dengan apa yang lu inginin untuk menjadi, bukan untuk menjadi, bertingkah laku sesuai dengan kalau lu udah ada di realita tersebut. Nah, gitu kan. Jadi misalnya contohnya, kalau cowok yang belum pernah punya cewek, yang akan dilakukan adalah ngejar cewek. Nah, kita visualisasi hasil akhir cowok yang digila-gilai wanita. Cowok yang digilai wanita udah gak ngejar cewek kan? Iya. Nah, lu bertingkah laku aja kayak gitu kan, walaupun lu belum pernah dapet cewek. Nah, gitu kan. Nah, terus misalnya contoh lagi, kita pengen berkecukupan gitu, nggak usah kaya-kaya deh, berkecukupan aja. Nah, orang yang nggak berkecukupan dia akan hemat-hemat, nabung. Nah, yang berkecukupan itu dia boros-boros kan, dia buang duit, dia nggak mikirin duit mau makan apa, buang aja duit kan, dia nggak lihat isi dompet, nggak lihat isi tabungan karena udah pasti cukup. Nah, walaupun kita kere istilahnya, walaupun kita tanda kutip lagi kere, kita bertingkah laku seperti orang kaya, buang-buangin duit, ntar tiba-tiba keadaan berubah gitu kan maksudnya. Oke. Nah, terus ya lu ceritain pengalaman lu dong. pengalaman gue pokoknya gue udah jelasin tadi. Awal-awal gue gak percaya sama lu. Apa yang gue bilang yang lu gak percaya? Lu bilang, lu mikir kayak begini, kenyataan bakal kayak begini. Gue bilang, mana mungkin dengan cara gue mikir doang kenyataan jadi begini. Terus oke, gue ikutin lu, tapi gue gak mikir kayak gitu. Gue mikirnya beda, tapi gue lakuinnya seperti yang pikiran gue mau, tapi pikiran gue gak mau. Jadi lu gak bisa, jadi maksa. Lu melakukan yang gue bilang, tapi dalam hati sebenarnya nggak rela. Ya. Ini bullshit, ada ragu gitu ya. Nah, udah terus. Nah, terjadi aneh gitu. Happen kan? Ya happen, tapi mungkin setengah-setengah apa gimana. Nah, oke. Pokoknya, aduh, gue nggak bakal kepikiran deh. Nah, akhirnya butuh waktu 2 tahun, butuh waktu 2 tahun. Tapi ternyata pas sesuatu hal itu yang gue pikirkan waktu itu udah terjadi, ternyata bener. Dan dalam 2 tahun itu lu sendiri buang waktu. Ya, lu sendiri kaget kan, banyak hal yang tadinya lu pikir mustahil terjadi, tapi akhirnya lu nyesel karena lu buang waktu selama 2 tahun. Kalau yang emang benar-benar dari dulu lu rela benar melakukan apa yang gua kasih tahu ke lu gitu, bukan ngajarin ya baby, tapi ya sharing aja, waktunya akan lebih cepat ya waktunya. Tapi gue tanya lu nih, personally maksudnya kayak waktu dulu gue nggak percaya. Nah, buat yang nonton ini sekarang gitu, ada gak sih waktu yang bisa bikin cepet langsung percaya? Soalnya dulu gua aja udah susah gitu.
gimana gitu. Ya sebetulnya time will tell sih, waktu akan membuktikan. Saya juga sama teman-teman nggak maksain kalian percaya ya. Kalian bisa skeptis, bisa bilang kayak bullshit atau apa, itu serah. Tapi waktu akan ngebuktiin kamu akan ada di satu titik, dimana pas di titik itu akhirnya kalian bilang, oh iya benar juga ya waktu itu Rod bilang, ya, ternyata baru kejadian ya, dan itu udah 10 tahun. 10 tahun mendatang kalian udah wasting time gitu kan. Gimana caranya untuk lebih cepat Percaya. believe kan? Nah untuk lebih cepat believe, salah satu tekniknya adalah dengan cari bukti. Misalnya kalian pengen cowok yang kalian merasa dirinya jelek, hitam, nggak punya duit gitu misalnya, terus pengen gaul sama artis, ya cari bukti, ada nggak orang hitam jelek miskin bisa gaul sama artis? Ada ya. Dan kalian pasti nemuin itu, kalian pikirin aja ada nggak ya, tiba-tiba persepsi kalian tuh lebih peka untuk menemukan hal seperti itu. Kalian bisa eksperimen juga, coba kalian pikirin mobil Ferrari, tiba-tiba lagi jalan-jalan tahu-tahu kalian ngeliat mobil Ferrari, karena lebih peka persepsinya. Jadi kalau kalian mikir, cari bukti, misalnya orang jelek miskin bisa gaul sama artis, persepsinya fokus, nanti ketemu. Nah pas ketemu kalian bakal kaget, shock, bahkan kesel. Kenapa? Karena kok orang lebih cupu dari gua kok bisa kayak gitu. Kalian akan kesel, semangat, membara, terbakar, karena ada orang yang kalian pikir lebih jelek atau lebih rendah atau lebih hina dari kalian, itulah kasarnya, ternyata bisa dapetin apa yang kalian mau, melebihi ekspektasi. Nah pada saat itu kalian akan marah dan menuntut keadilan. Oh kalau gitu ya udah, ini harus adil, gue pasti bisa. Nah, langsung believe tuh. Nah tapi believe-nya juga nggak akan stay. Ada momen dimana Melawan. iya, ada momen dimana ragunya muncul lagi, ragunya kayak ya itu kan dia hoki. Gua mungkin nggak bisa kayak gitu, gua udah emang dikutuk dari sana, mau apa ya, ada lagi ragunya. Nah terus kemarin Mr. Pink juga ngeliat sebuah realita mengejutkan di mana dia bertemu seorang anak alay yang punya fans cewek-cewek banyak. Nah, di mana? Jakarta Book Fair. Iya, Jakarta Book Fair. Terus dia langsung lihat, langsung kaget, ini tuh alay banget kayak gitu. Cewek-ceweknya cakep-cakep, pada pelok-pelokan foto-foto ya. Lu shock dong lihat. Shock kaget. Lu ngerasa lu lebih keren gitu. Iyalah jauh. Dan cewek-ceweknya kok nggak meluk-meluk lu malah. Iya. Alay. Banyak Lu kesel shock banget. nggak aja ngeliat Kesel gitu? banget kayaknya. Kesel, dan pada saat kesel lu langsung mikir pasti bisa nih, gue harus bisa nih, dan tiba-tiba ide-ide muncul kan, gue bisa nih bikin gini. Karena lu lihat fakta gitu. Dan tiba-tiba lu jadi pinter karena langsung kepikiran macam-macam, gue coba ini. Dan bener-bener Pokoknya bisa. secara otomatis tuh yang lo mau bakal tiba-tiba Korea nggak tahu dari mana, tiba-tiba Iya. pokoknya ada aja cara gitu. Bingung banget. Seperti pintu kreativitas tuh terbuka. Iya, sekali lo buka satu pintu, 100 pintu yang lain udah Langsung. keluar secara otomatis, nggak usah Iya. capek. Sebetulnya pintu kreativitas itu udah terbuka, cuma lu nggak percaya jadi ketutup. Nah begitu lu lihat bukti, lu langsung percaya, ya udah kebuka. Pada dasarnya semuanya memang udah kebuka gitu, udah ada, lu aja nggak percaya. Benar nggak? Benar. Ya seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, jadi selanjutnya gitu kan. Kedua, hal paling penting dalam mengerti godlike ini bagi gua. Satu, itu kan susah percaya. Susah percaya ya karena mau bukti kan. Ada satu hal lagi yang menurut gua bikin gua susah percaya. Apa tuh? Gua dulu belum tahu kalau gua ada di pengaruh program. Oke, coba lu jelasin program itu apa, terus pengaruh program itu apa gitu. Coba. Jadi menurut gua program itu tuh kayak kita hidup itu kayak diinstal sama satu software yang ada rules dan secara otomatis kita jadi ikutin terus. Jadi kita nggak bisa keluar dari software itu sebelum di uninstall. Jadi sebelum lu mau ngerti godlike lebih jauh, lu harus uninstall dulu itu software. Itu menurut gue ya gambarannya. Jadi contohnya kayak di masyarakat bilang kalau mau kaya, contoh gampangnya aja, kalau lu mau kaya, kalau lu mau sukses, lu harus apa? Kerja keras, kuliah, terus ijazah. benar. Nah itu program tuh. Itu dari udah, kecil. iya itu udah keinstall ya di komputer lu, di dalam diri lu sendiri dari kecil. Dan itu jadi susah banget buat uninstall gitu. Jadi kalau ya terus.
Nah, setelah gue bisa uninstall itu, ya walaupun butuh waktu yang nggak cepet langsung jeder, soalnya kan lu bakal kaget, realita ternyata berbeda dari apa bayangan lu setelah lu udah uninstall. Lu kayak pakai dari kacamata 3D, lu langsung jadi nggak pakai kacamata 3D lagi, langsung bisa melihat kenyataannya kayak apa gitu. Jadi maksudnya saya translate. Maksudnya pada saat kita lahir, kita langsung diberikan peta Ya. untuk menjalani hidup oleh masyarakat, orang tua, sekolah, agama, teman-teman. Peta untuk menjalani hidup. Jadi kalau mau sukses, kerja keras. Kalau mau kaya gitu ya, kerja keras, kuliah. Ya seperti itulah, kerja keras, kuliah. Kita udah diprogram. Nah, jadi begitu kita diprogram, kita nggak melihat kemungkinan lain karena kita pikir udah fix jalannya. Kalau mau kaya, kerja keras, kuliah. Kalau kita nggak kuliah dan nggak kerja keras, nggak mungkin jadi kaya. Benar. Kemungkinannya hilang. Nah, begitu kita buang programnya, kita bilang mau jadi kaya nggak mesti kerja keras, nggak mesti kuliah, kita buang. Ya, kita buang. Yang terjadi adalah kita melihat kemungkinan yang tadinya kita nggak lihat tiba-tiba muncul. Nah, orang-orang pebisnis selalu bilang satu skill yang paling penting di dalam bisnis adalah melihat kemungkinan, melihat opportunity. Itu nggak bisa kita lihat opportunity-nya kalau kita ditutup sama program. Seperti itu. Ini ngomong kalau dari lahir itu kita diajarin kalau mau kaya itu jadi lu butuh effort yang kecil dan malas-malasan, itu udah terjadi dulu. Oh iya. Karena lu emang udah dari kecil lu nganggap realitas seperti itu, udah keinstall seperti itu programnya. Jadi kaya. Jadi kalau gua mau anak gua kaya, gua tinggal bilang ke dia, kamu kalau mau kaya nggak usah susah-susah gitu. Oh iya. Kan? Oh iya. Mana ada bos kerja keras? Iya sih. Mana ada bos kerja keras? Nah, yang kerja keras siapa? Pegawainya. Nggak ada bos kerja keras. Nah, bos santai-santai, ya kan? Party, jalan-jalan, beli mobil mewah, beli rumah, kan itu kerjaan. Terus paling lihat-lihat aja kerjaannya benar apa enggak, udah benar-benar. Itu kan, udah. Lu mau kerja keras apa? Ya, jadi kalau kalian tertutup program, kemungkinan itu hilang. Karena kemungkinan yang luas itu jadi sempit, kecil. Nah, seperti orang-orang bilang, thinking outside the box. Ya, thinking outside the box. Boxnya itu adalah program, norma-norma, semua yang diajarin sama orang-orang. Itu boxnya. Masalahnya pada saat kita mau thinking outside the box, kita mau lepasin semua program atau peta yang dikasih dari kecil, begitu kita buka, ya begitu kita lihat, ngintip dikit outside the box, itu menyeramkan. Nah, itu disebut outside, hidup di luar comfort zone, living outside your comfort zone. Comfort zone-nya itu boxnya itu comfort zone, ya, boxnya comfort zone. Begitu kita mau keluar dikit, ngintip-ngintip, kita langsung takut karena thinking outside the box, berpikir di luar box itu banyak resikonya. Sebenarnya resikonya nggak banyak juga, karena kita diprogram lagi kalau kita diprogram lagi kalau kita berpikir di luar yang udah diajarin, ntar kita kena hukuman, ntar kena resiko, ntar kita bisa gini. Kalau kita malas-malesan nggak bisa jadi kaya, ntar jadi miskin. Kalau jadi miskin tinggal di tengah jalan, nggak bisa makan mati. Nah, begitu kita mau thinking outside the box, kita langsung dihajar sama program-program tadi. Kalau nggak kuliah, nggak ada ijazah, nanti kamu nggak bisa dapat kerja, nggak dapat duit, tinggal tengah jalan mati, nggak bisa punya duit. Nah, kalau ada cewek, kamu harus ngejar. Kalau nggak ngejar, nanti dia malah sama yang lain. Jadi begitu kita mau berpikir outside the box, kita langsung takut. Kayak kalau orang mau pindah agama, nanti masuk neraka gitu lah. Ya, istilahnya seperti itu.
Jangan misalnya nih agama A, jangan keluar agama A, nanti kalau kamu jadi agama kamu langsung neraka gitu. Langsung ada hukumannya, ada punishmentnya untuk pengen membuang peta yang udah dikasih dari kecil. Punishmentnya serem. Padahal itu hanya konsep Cuma di pikiran. kepala. Realita nanti efeknya beda, tapi kita nggak berani ambil resiko untuk coba dulu karena di kepala udah diprogram kita seakan-akan itu udah beneran gitu. Ya seperti itu. Lu sharing lagi soal ini The Architect. Jadi The Architect itu kalau kamu nonton video Godlike ada makhluk gitulah istilahnya ya, terminologinya. Ada makhluk yang mengawasi semua kehidupan kamu. Makhluk itu kamu kalau berkomunikasi dengan dia, nanti dia akan memberikan jalan ke kamu. Caranya gimana? Itu disebut arsitek. Ada juga yang bilang Tuhan, ada juga yang bilang malaikat pelindung, apalah. Pokoknya makhluk itu disebutnya sang arsitek karena dia menciptakan semua. Dia bisa berkomunikasi langsung sama kamu, tapi nggak pakai bahasa. Berkomunikasinya melalui clue atau tanda-tanda atau kode. Nah, Mr. Pink itu beberapa kali dapat kode dari si arsitek. Dia tadi nggak percaya mana ada arsitek di luar sana, karena dia kan ateis. Ateis nggak percaya Tuhan. Nah, arsitek ini berperilaku seperti Tuhan gitulah istilahnya. Dia tahu segalanya, dia bisa kasih tanda clue. Nah, dia tadi nggak percaya. Nah, begitu kejadian sama dia, si arsitek ini ngasih kode-kode sama dia baru percaya. Oh iya, ternyata memang ada yang ngawasin tuh di atas. Jadi kita mau minta apa dia langsung kasih jalannya. Bener nggak? Nah, Coba lu share. tapi satu hal, Apa? sebelum lu tahu ada arsitek, lu harus terus program dulu. Belum tahu arsitek, Nah, harus kosongin pikiran dulu dari program-program. Tuh maksudnya. kalau nggak program bakal bikin kita nggak bisa ngelihat kalau intuisi kita tuh ada. Nah, yang di atas itu ada yang bantu. Kayak kita mau kemana itu ada. Jadi semuanya kembali lagi harus uninstall program itu. Jadi kayak kita pakai kacamata merah, lepasin dulu kacamatanya. Baru Baru kelihatan. bisa lihat. Kalau kita pakai kacamata merah, kita kelihatan semua merah. Kalau kita buka, baru kelihatan warna-warna. Kalau kalian pernah nonton Men in Black, pakai kacamata kelihatan mana alien, mana yang manusia. Kalau nggak pakai kacamata, semuanya seperti manusia. Karena indera kita, sense, itu menipu. Indera kita ini menipu. Ada 11 juta bit informasi yang masuk ke dalam indera kita, tapi indera kita cuma bisa terima 7 bit informasi per detik, padahal masuk 11 juta. Itu kan banyak. Nah, jadi banyak hal-hal yang kita nggak bisa lihat sebenarnya. Indera kita nggak mampu. Kalau lawar, dia bisa mendengar sesuatu yang, bisa melihat dan dengar sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Anjing, dia bisa melihat dan dengar sesuatu yang manusia nggak bisa lihat. Lebah, matanya kan banyak tuh, majemuk, dia bisa melihat sesuatu yang manusia nggak bisa lihat. Indera kita terbatas. Tapi si arsitek ini ngirimin kode, clue yang kita sendiri sampai image. Wow, ternyata kita bisa langsung komunikasi sama si arsitek. Lalu ceritain dulu. Nah ingat, buka dulu programnya. Harus open minded. Harus open minded. Harus open minded. Jangan langsung, oh nggak begitu, orang tua gua nggak bilang begitu. Wah lu sesat lu. Wah, kalau begitu ya nggak open minded, ya udah kita juga nggak bisa bantu siapa kan gitu. Dengar dulu, nggak usah percaya, nggak apa-apa. Ntar waktu yang akan membuktikan. 10 tahun lagi juga akan terjadi dan kamu nyesel udah wasting time. Gitu ya. Ya jadi itulah sang arsitek. Jadi ada gitu sebuah mekanisme atau makhluk atau apa ada yang berkomunikasi sama kita melalui kode-kode. Kita harus peka, harus tune in sama kodenya dia. Nah, dia juga kadang berbicara melalui intuisi. Jadi intuisi kita kayak ngerasa kita mau jalan tapi intuisi bilang jangan jalan deh. Nah, terus kita lebih milih, walaupun kepala kita bilang udah jalan aja nggak apa-apa, tapi hati kita, intuisi kita bilang enggak, itu kita intuisi, tiba-tiba terjadi sesuatu. Entah kita pas nggak pergi, tahu-tahu ada cewek lewat di depan kita. Ya kalau gue pergi mah nggak mungkin ketemu dia gitu. Jadi kebetulan itu muncul bisa melalui faktor luar, bisa melalui intuisi faktor dalam, atau bisa terjadi aja secara langsung.
Ya, seperti itu. Sekarang ada lagi yang harus dibahas. Ya, ada lagi yang harus dibahas. Ini banyak kejadian nih, dengar baik-baik. Banyak kalau saya lihat ya, orang-orang lagi chat atau lagi ngobrol soal godlike, mereka selalu nanyanya gini, lu udah pakai godlike nggak? Berhasil nggak? Wah, gue berhasil. Kok gua enggak ya? Godlike nggak berhasil lah, bla 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 gitu. Nah, saya mau kasih komentar tuh soal itu. Ya, kalau kamu bilang, lu berhasil nggak? Gue pakai godlike nggak berhasil. Kalau kamu ngomong seperti itu, sebetulnya godlike itu selalu berhasil. Setiap menit, setiap detik itu yang kamu bikin itu jadi realita gitu. Jadi nggak mungkin nggak berhasil. Setiap menit, setiap detik itu semua realita ngikutin pikiran kamu, udah titik selesai. Nah, betul. Iya, nah kamu bilang nggak berhasil, ya udah nggak berhasil gitu. Dan ketidakberhasilan kamu itu disebabkan karena beberapa faktor. Ya, faktornya kalau kamu lihat di YouTube, godlike itu, setelah kamu visualisasi, setelah kamu pikirkan apa yang kamu mau, lepaskan, kan gitu ya, lepaskan, let go. Kalau kamu nanya, lu pakai godlike berhasil nggak? Itu kamu nggak lepasin namanya. Itu kamu masih Penasaran. mana nih berhasil nggak nih? Nah, itu nggak dilepasin. Ya. Atau pada saat kamu bilang berhasil enggak, terus kamu bilang nggak berhasil, sebenarnya itu lagi ada proses. Di tengah-tengah proses kamu bilang nggak berhasil, stop. Jadi sebenarnya godlike selalu berhasil, hanya saja entah itu lagi proses atau ada sesuatu yang bikin itu jadi nggak nongol secara cepat gitu. Nggak nongol secara cepatnya, nggak termanifestasi secara cepat adalah karena kamu sendiri masih ragu, nggak let go, nggak lepasin dengan bilang berhasil nggak, lu berhasil nggak, gue nggak berhasil. Nah, itu tandanya kamu nggak let go, nggak lepasin. Kamu masih mengharapkan, masih needy, masih pengen diem-diem dalam hati, masih lihat-lihat. Kalau let go, lepasin, kamu nggak akan ngomong berhasil apa enggak. Ya udah, kamu terlalu sibuk untuk ngomongin godlike itu berhasil apa enggak karena kamu lagi seru menjalankan hidup ini gitu, lagi seru menjalankan passion kamu, ya kan? Jadi di seminar godlike juga kan saya bilang, kalau kamu ingin sesuatu, visualisasikan pada saat prosesnya, karena dia nggak terjadi secara instan. Pada saat prosesnya kamu harus mendistrak diri kamu untuk nggak mikirin lagi yang kamu pengenin itu. Caranya gimana? Ya udah, kamu enjoy having fun dengan passion kamu. Kamu lagi pengen main game sana, mau jalan-jalan sana, nggak usah pikirin yang kamu inginkan. Karena kalau kamu pikirin apa yang kamu inginkan itu dan hal yang kamu inginkan itu belum datang, kamu jadi stres. Begitu stres, energi kamu negatif, ya udah yang datang negatif. Ya, jadi kamu harus mendistrak diri kamu untuk nggak mikirin lagi apa yang kamu inginin. Oke, nah sekarang pada saat kamu menggunakan godlike, ya. Pada saat kamu menggunakan godlike itu tidak memberikan semua yang kamu mau. Ya, dengar nih, godlike nggak memberikan semua yang kamu mau. Jadi jangan pikir kalau gunain godlike kamu mendapatkan semua yang kamu mau. Enggak, godlike tidak memberikan apa yang kamu mau. Ya kadang-kadang berhasil juga yang kamu mau dapat, tapi dia tidak memberikan semua yang kamu mau. Godlike akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya, dia nggak ngasih apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu butuhkan. Kenapa? Karena yang kamu mau belum tentu kamu butuhkan, dan belum tentu yang kamu mau itu adalah hal yang sebenarnya kamu inginkan. Hal yang sebenarnya kamu inginkan. Nah, contohnya kamu pengen cewek, begitu udah dapet cewek, apakah kamu pikir, yes ini yang saya inginkan? Enggak. Kamu pengen cewek, begitu udah dapet cewek, kamu akan pikir apa? Aduh, nih cewek bikin stres. Tahu gini, gue nggak dapet cewek gitu misalnya. Bukan jadi homo juga. Jadi apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik buat kamu. Itu penting. Jadi godlike tidak memberikan apa yang
kamu mau, tapi dia memberikan apa yang kamu butuhkan dan apa yang terbaik. Nah, kadang yang terbaik itu kamu pikir bukan yang terbaik, ini culun gitu. Ini bukan seperti ini, saya maunya seperti ini tapi dapatnya yang kayak gini. Ini bukan yang terbaik. Tapi pada saat kamu dapat itu, kamu akan dibawa ke hal lain yang akan lebih baik lagi dan justru yang kamu mau tapi belum mau sekarang, maunya nanti. Gitu. Contohnya kamu pengen cewek. Contohnya kamu pengen cewek tipe A. Tapi pada saat kamu dapat tipe A, begitu kamu dapat, kamu sadar bahwa dia bukan yang kamu mau. Ternyata yang kamu mau adalah yang tipe B. Gitu. Jadi kadang kemauan kita sendiri pun berubah. Ya, kemauan kita sendiri pun berubah. Jadi nggak selamanya kemauan kita ini adalah yang terbaik. Nah, saya bisa ingin A hari ini, besok keinginan jadi berubah jadi B. Nah, untungnya kalau pakai Godlight, si arsitek udah tahu yang kita mau sebenarnya itu apa. Dia membawa kita ke arah sana. Tapi pada saat proses kita ngelihatnya kayak, oh ini bukan yang saya mau. Bener? Bener. Lu ngerasain nggak? Mengarahin banget lah. Iya kan? Kalau lu lihat ke belakang kembali, wah iya bener juga pada saat itu gue nggak pengenin ini, gue malah ngeluh. Tapi 3 tahun ke depan begitu gue flashback lihat ke belakang, oh ya bagus juga hal itu terjadi. Kalau hal itu nggak terjadi, gue nggak akan jadi seperti malah yang gue sekarang. bersyukur banget hal itu terjadi. Iya, tapi pada saat dulu Nggak bisa. lu nggak bisa lihat. Iya. Gitu. Ya, jadi ya klise sih, tapi seperti pepatah orang mengatakan semua indah pada waktunya. Waktunya sekarang mungkin bukan itu yang kamu mau, tapi nanti ternyata iya itu benar yang kamu mau. Oh my god, kamu malah bersyukur pada saat lihat ke belakang. Tapi pada saat terjadi, pada saat masih proses nggak kelihatan gitu, dan kitanya ngeluh. Pada saat ngeluh, si arsitek ini nggak punya pilihan selain ngasih yang kita keluhkan. Kita pikir gue loser. Terus si arsiteknya bilang, oh ya udah, lu pengen jadi loser, oke, gue kasih lu jadi loser. Jadi pada saat prosesnya jangan mikir jelek. Pada saat prosesnya maknai aja itu bagus. Misalnya kamu punya cewek terus kamu putus, ya udah itu hal bagus, berarti ada yang lebih bagus lagi mau datang. Jangan pada saat punya cewek putus, gue cupu, gue forever alone, jomblo gitu misalnya. Ya udah, sang arsitek bilang, oh itu yang kamu mau, oke, perlu kabel nothing. Ya, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi sama kamu, kalau kamu memang sudah melakukan Godlight dengan baik, udah visualisasi, udah let go, udah lepasin, semua prosesnya itu udah bener, tapi bukan yang kamu inginkan yang datang, ya itu justru yang terbaik, yang bagus. Jadi proses, tenang aja. Nah, kalau kamu tidak melakukan proses Godlight dengan benar dan yang datang ke kamu itu bukan yang kamu inginkan, ya udah berarti emang prosesnya nggak benar, kamu harus benerin dulu prosesnya. Tapi kalau kamu udah berpikir semua prosesnya udah benar tapi belum datang, tenang aja. Nanti kemauan kamu akan berubah, dan begitu berubah kamu akan dapat yang lebih bagus tanpa disangka-sangka. Itu kayak ajaib aja gitu. Miracle happens. Sampai sini lu mau nambahin nggak? Belum ada. Agree nggak sama semua yang kita omongin? Nggak mau nambahin? Sebenarnya hal terburuk yang tertimpa dalam hidup gua yang pernah gua alami sekarang itu it's a blessing, kayak hal yang paling gua bersyukur sih sebenarnya. Jadi hal buruk ya, jadi semua hal nih penting nih. Semua hal yang terjadi sama kalian itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik. Semua yang terjadi sama kalian itu netral. Yang bikin itu jadi buruk atau baik, programnya ya. Contohnya, misalnya saya kuliah. Ini pengalaman pribadi, bukan contoh ya, ini pengalaman pribadi. Ya. Kuliah, terus DO misalnya, kuliah DO. Pada saat kamu di DO, kamu pikir apa? Ini buruk, bener nggak? Bener kan? Ini buruk, DO itu buruk. Nah, pada saat kamu bilang buruk, sesuatu yang netral, pada saat kamu bilang buruk, langsung jadi buruk, gitu. Tapi kalau pada saat kamu di DO, kamu bilang ini baik, nanti akan dapat efek baiknya. Jadi pada saat kamu di DO, kamu bilang baik,
kamu akan melihat bahwa oh kalau dulu nggak di DO saya nggak akan ketemu si ini, karena si ini juga orang yang dulu di DO, jadinya kita ketemu. Nah si ini orangnya bisa bisnis, akhirnya dia bikin bisnis, joinan sama gua, terus kita jadi kaya. Kalau pada saat itu nggak di DO, nah mungkin jadi nih, nah mungkin jadi kayak gini, mungkin sekarang gua jadi programmer komputer, botak kepala gitu. Jadi hal buruk itu terjadi ada alasannya, dan alasannya itu kamu maknai baik, nanti jadi baik efeknya. Kalau jadi buruk efeknya. Jadi semua yang terjadi sama kamu netral, yang bikin itu baik atau buruk kamu sendiri. Hati-hati kalau kamu nilai buruk, ya udah efeknya jadi buruk gitu. Satu titik nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kiri atau ke kanan, satu titik kamu tentuin baik buruk. Titiknya netral, kalau ngomong buruk ya udah dia akan menjurus ke sana buruk. Tapi kalau titik ini bilang baik, ya udah dia menjurusnya ke sini baik gitu. Ya, jadi life is meaningless. Hidup itu nggak punya meaning, nggak punya makna, kita ngasih makna. Maknanya baik, hidupnya jadi baik. Maknanya buruk, hidupnya jadi buruk. Seperti itu. Namanya. Tapi pengalamanku sendiri kayak begitu kan. Coba deh, sekarang kalian lihat semua hal-hal yang buruk di masa lalu yang terjadi sama kalian. Lihat semuanya. Itu turning point kebanyakan. Flashback lagi yang buruk-buruk. Kalau kejadian itu nggak terjadi, nggak akan ada hal gila yang bagus yang akan terjadi yang bikin kalian sampai jadi ke saat ini gitu. Benar nggak? Semua menuju ke sesuatu yang baik. Cuma sesuatu yang baik itu harus melalui sesuatu yang buruk. Karena kalau nggak ada yang buruk, gimana tahu yang baik kan gitu. Jadi yang buruk terjadi untuk mementalkan kamu ke yang baik. Gitu. Kalau yang terjadi baik-baik mulu ya bosan juga. Ya, harus ada drama, harus ada intrik, harus ada bumbu. Namanya hidup. Kalau yang nggak ada drama, intrik, bumbu ya ada di kuburan. Betul nggak bro? Betul bro. Namanya hidup harus ada drama dan bumbu dan lain-lain. Ya emang itu yang seru. Ya oke, jelas ya. Oke. Sip. Lu mau tambahin nggak? Belum ada. Agree nggak? Setuju banget. Emang itu yang udah gue alami sendiri. Dan kalau nggak ada kejadian buruk terjadi dalam hidup gua nggak bakal bisa kayak gua sekarang. Lu nggak akan bisa lepas program. Iya, dan malah gua mikir waktu itu harusnya gua buruk 2 tahun lebih cepat. Harusnya buruknya. Makanya programnya lebih cepat. Harusnya hal buruk lebih cepat terjadi. Iya, kalau sekarang gua bakal lebih berkembang cepat lagi. Kalau hal buruk cepat datang, ntar kita berkembangnya lebih cepat. Kalau kelamaan gak ada yang buruk-buruk itu mengkhawatirkan. Nggak ada perkembangan gitu. Perkembangan datang kalau lagi buruk. Kalau ada hal yang buruk. Coba waktu itu gue mikir kejadian buruk itu baru nimpa gue sekarang, gue berubah nanti lagi. Nah, dan terus kalau dilihat-lihat ya, orang yang kayaknya adem ayem, tenang-tenang aja hidupnya damai, nggak ada perkembangan, gitu-gitu aja monoton, bosen. Oke, kita jawab dulu nih kayaknya, ya. Bro, jawab dari si Tito bro. Mana? Cara mempersingkat lag time dari apa yang kita mau gimana? Ya, tuh gimana? Kalau kamu mau mempersingkat lag time, artinya kamu juga nggak rela mau cepet-cepet dapetin hasilnya. Kan sebelumnya kita udah kasih tahu, kita cuma dikasih petunjuk dan kita jalanin aja. Jadi kamu nggak usah khawatir kapan dapetnya, cepet apa lama. Pokoknya intinya kamu percaya aja. Dan kan tadi kita juga udah bilang si arsitek itu mau yang terbaik buat kamu. Emang kalau kita lihat sekarang lag time-nya panjang itu, jadi kita kalau kebanyakan lag time panjang kita pasti mikir itu hal buruk nih terjadi. Soalnya nggak terjadi. Sebelumnya kita baru ngomong apa? Hal buruk itu adalah hal yang baik kan. Jadi sebenarnya hal buruk menuju ke yang baik. Iya, makanya mungkin lag time-nya lama di sini itu juga buat menuju ke hal yang jauh lebih baik lagi. Jadi kamu harus rela punya lag time. Soalnya lag time itu emang harus ada. Ya gitu aja. 2 hal sih, satu yang tadi dibilang penting, satu lagi ada lag time. Kamu harus cari tahu dulu ada yang menghalangi nggak dalam prosesnya udah bener, good prosesnya, tapi masih ada lag time. Itu memang lag time-nya memang diperlukan.
memang itulah yang terbaik gitu. Kalau kamu cek prosesnya ternyata ada salah, kamu lag time, kamu cek prosesnya ada yang salah, ya udah itu karena memang prosesnya. Ya, jadi kalau prosesnya udah oke, ada lag time, ya udah itu yang terbaik, let go, pasti. Benar. Itu pasti itu. Harus tahu prosesnya dulu. Iya, lihat dulu prosesnya Kalau bener nggak? prosesnya udah benar, emang lifetime-nya lama, Iya, ya berarti prosesnya- emang iya. itu harus terjadi. Tapi kalau emang prosesnya salah, lifetime-nya lama ya karena prosesnya salah. Prosesnya benerin, kalau Benerin. prosesnya udah benar, terus lag time ya udah, berarti Baru. ya memang itu harus terjadi. Nah, Yang terjadi terjadilah, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oh iya, satu lagi penting nih. Fokuskan kepada apa yang penting buat kamu dan apa yang kamu bisa kontrol. Itu paling penting. Fokusin apa yang penting dan yang bisa kamu kontrol. yang nggak bisa kontrol, let go. Yang nggak bisa kontrol udah lepasin aja. Ya. Kebanyakan orang ngefokusin ke hal yang nggak penting dan yang nggak bisa dikontrol. Bener. Di orang mau berusaha mengontrol hal yang tidak Berusaha bisa dikontrol. mengontrol Jadi yang nggak stres. bisa dikontrol. Jadi stres. Stres, begitu stres, emosinya negatif, datanglah Ganti semua proses. yang negatif. Nah. Datanglah semua yang negatif. Jadi benar-benar fokusin apa yang bisa dikontrol saat ini aja dan yang penting. Bener. Ya misalnya kamu ada cewek, misalnya ada cewek, kamu suka, yang kamu bisa kontrol apa? Yang kamu bisa kontrol adalah kamu ngomong sama dia gitu misalnya, atau kamu lihat dia dari jauh. Itu yang bisa kamu kontrol. Yang kamu nggak bisa kontrol adalah bikin dia suka sama kamu saat itu juga. Bener. Mustahil. Kalau kamu maksain, pokoknya sekarang juga dia harus suka sama gua, pakai segala macam teknik. Bukannya tekniknya berhasil, dia malah lari. Kenapa? Dia ngerasain needy. Dan pada saat dia needy, pada saat kamu needy dia lari. Kamu stres, frustasi, emosinya negatif, prosesnya jadi negatif. Ya udah, kamu dapat yang negatif. Dan Jadi sebenarnya kalau ya kalau lu mikir ya, semua orang yang stres di dalam dunia itu berusaha karena mengontrol apa berusaha yang mengontrol bisa apa yang nggak bisa dikontrol. dikontrol kan, nggak bisa menerima. nggak bisa. Pokoknya kalau kalian nggak bisa kontrol, udah terima aja. Terima udah. aja. Itu yang terbaik, titik. Misalnya mau jadi kaya gitu misalnya ya. Terus nggak ada cara, satu-satunya cara untuk jadi kaya kita pengen gitu. Satu-satunya cara yang kita bisa kontrol sekarang adalah jualan kue gitu. Tapi kalian mikir, loh orang kaya kan nggak jualan kue. Orang kaya misalnya punya tambang atau punya perbankan atau punya perusahaan. Jualan kue di pasar mana bisa jadi kaya. Tapi itu yang satu-satunya bisa kalian kontrol. Lakukan aja, ntar dari situ akan terbuka jalan lain. Tapi jalan nggak akan terbuka kalau yang bisa kalian kontrol aja nggak dilakukan gitu. Itu penting banget. Ya. Nah, terus satu lagi tadi fokus sama yang kamu bisa kontrol dan yang penting. Kebanyakan orang fokus nggak penting. Itu konyol juga. Dia fokusin ke yang nggak penting. Contohnya yang nggak penting apa? Tapi ini bakal kontroversi sama video lu bro yang waktu itu kita rekam, ya udahlah nggak apa-apa. Contohnya nggak penting. Mau dapet cewek, beli barang branded sebanyak beli barang branded sebanyak-banyaknya. Ah, itu Oke. mah video coba iseng-iseng. Oke ya, iseng-iseng. Tapi ya satu example lah. Itu nggak terlalu penting kan? Nggak penting banget. Iya kan? Gila. Tapi banyak orang fokus. Mereka lebih fokus ke penampilan gitu misalnya dibandingkan ke karakter. Bener. Penampilan memang penting pada saat-saat tertentu. Nanti nggak penting. Penting nggak penting, tapi kalau kamu udah karakternya keren ya, mau gembel pun cewek suka gitu. Dan cewek nggak. Kemarin anak alay itu kan lu lihat Iya, sendiri kan, dan alay banget ya. Cewek bukan jatuh cinta karena kamu keren apa enggak. Dia Dia mau jatuh cinta lihat. karena sikap kamu. Dia jadinya sama karakter, ini orang siapa di balik, who is the man behind the clothes, siapa orang di balik penampilan ini. Plus bonus. Itu mungkin clothes bisa ngasih respon, tapi responnya cuma Sekejap. kayak gitu lah. Jelas ya. Sekarang kita baca lagi nih di atas nih, pertanyaan yang di atas. Cara tahu ide datang dari sang arsitek Ah. atau dari bawah sadar dan intuisi sama programnya apa, Ron? Jadi cara tahu ide datang, kalau gue sih biasanya gini, gue mikir dulu, gue lagi dalam pengaruh program apa enggak gitu.
Jadi kayak harus identifikasi dulu gitu. Ada program apa yang membatasi pikiran gitu kan. Contohnya kayak misalnya yang barusan kita ngomongin, misalnya kayak itu harus bekerja keras. Nah kita kan udah tahu dong, itu programnya kayak bekerja keras gitu. Intuisi kita mau lakuin ini, tapi gimana ya jadinya? Ya pokoknya udah tahu nih kayak itu harus bekerja keras. Nah itu kan pikiran kamu sendiri kan kayak harus bekerja keras. Nah itu program. Setelah kamu udah bisa identifikasi program, kalau kayak itu bekerja keras itu cuma dari pikiran kamu doang, kamu bisa lihat gitu. Oh ternyata intuisi bilang mau kaya nggak usah kayak begini, bisa gitu. Jadi udah bisa ngelihat. Tapi harus identifikasi dulu. Dengan cara apa ya? Kamu harus yang biasa-biasa masyarakat ngomongin apa sih? Identifikasi, ngelihat, terus bisain dari sana. Oh ini program. Intuisi biasa aneh-aneh gitu. Yang hal yang di luar omongan orang lah biasa kalau intuisi itu. Gitu. Iya, intuisi itu gini ya. Intuisi itu perasaan yang muncul tanpa alasan. Ya, pengertian perasaan, pengertian dalam bentuk perasaan yang muncul tanpa alasan gitu. Kayak kita tahu aja, nggak ada alasannya tapi ya kayak gitu. Kita susah ngejelasin. Ya nggak logical lah. Sometimes logical, Sometimes logical. Tapi itu muncul tiba-tiba. Gitu. Nah, dia nih yang salah itu adalah pada saat intuisi muncul kita langsung pertanyakan, masa sih begitu ya? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Nah, itu udah nggak raw lagi intuisinya, itu udah dicampur program gitu. Karena intuisi muncul, programnya ini merasa ditinggalkan. Waduh, sialan juga nih ada intuisi ini muncul. Wah, gua harus bisa menyingkiri intuisi. Oke, gua kasih pertanyaan ya. Gua segala macam. Jadi raw, intuisi itu raw. Nggak usah, kadang intuisi muncul itu kita nggak usah pertanyain, lakukan aja. Kita baru tahu alasannya nanti kalau udah saatnya kita tahu. Tapi kalau belum tahu ya udah lakukan aja. Kadang seperti itu. Ini kayak contohnya lo dulu ya. Yang mana? Waktu itu lo kuliah arsitek, paling bagus nilainya seangkatan di UPH, Pelita Harapan, mahal pula arsitek di sana kan. Tapi tiba-tiba ngobrol sama gua, bam, intuisi lu berhenti kuliah. Iya. Ini bukan jalan gua jadi arsitek dan gua nggak mesti kuliah karena orang kaya nggak mesti kuliah, kecuali mau jadi dokter, arsitek dan lawyer. Iya. Intuisi muncul, bam, langsung gua berhenti kuliah kan. Nah, seperti Instan udah gak pakai lama, udah gak pakai mikir-mikir. Nah, langsung besokannya gue ini udah nggak masuk kuliah lagi. apa gila ya? Radikal sih memang, tapi ya itulah keberanian itu radikal. Bagi orang pengecut, orang yang berani radikal itu dibilang mati konyol. Padahal enggak, padahal itu orang yang berani ngambil resiko ngikutin intuisinya. Tuh ya. Nah, kalau ide muncul, suatu ide muncul, misalnya ide brilian gitu muncul, kamu akan bilang aha gitu, kayak ada lampu di atas. Nah itu juga intuisi. Kadang itu muncul kamu lagi mandi, lagi jalan, lagi tidur, ya, baca komik, tiba-tiba muncul, iya kan, tiba-tiba muncul pikiran, ting, aha gitu. Oh iya benar juga ya. Nah itu juga intuisi, langsung. ya kan? Nah, terus sesuatu yang datang untuk melakukan hal yang berani, bukan hal yang takut. Karena gini, basically energi itu cuma ada dua, fear sama love, ketakutan sama cinta. Jadi kalau ketakutan itu dia selalu tentang gimana caranya gua melindungi diri gua supaya gua nggak terluka atau nggak malu depan orang atau apa, itu dari fear. Atau gimana caranya gua untuk menghindari apa yang gua nggak mau. Kalau love, dia selalu menuju sesuatu, apa yang gue mau dan apa yang bisa gue lakukan, dan biasanya itu butuh keberanian untuk melakukan itu. Pokoknya, kalau fear, ada cewek, gue takut malu, mau ngomong sama dia takut malu. Kalau love, ada cewek, gue pengen ngobrol sama dia untuk bikin perbincangan kita tambah seru. Gue nggak peduli dia suka sama gue apa enggak, yang penting ngomong aja seru. Gitu, karena gue gak bisa kontrol keadaan ya. Let's see lah apa yang terjadi. Kalau fear, takutan. Terus fear lagi, ada cewek kita takut kehilangan. Aduh, kalau gue ngomong gini ntar dia lari gimana ya, aduh gue takut nih. Ntar kalau gue omelin, by the way kita suka ngajarin ngomelin cewek. Yang ngomelin bukan kita jahat, arogan atau galak,
tapi cewek emang suka diomelin karena mereka harus ada fluktuasi gelombang emosi antara dicintai, disukai, dimanja, terus harus ada omelin, jadi harus ada gelombang itu. Kalau nggak cewek juga kurang respect sih. Ya kalau enggak, kalau kamu baik terus, cewek akan nginjek-nginjek, bakal nginjek. bukan dia orang jahat, tapi memang instingnya Instingnya seperti itu. seperti itu. Kita suka bilang kalau ada cewek omelin, nah itu kan ide muncul dari intuisi, terus kamu pas dengar, hah cewek omelin, oh, yang minta dia lari. Nah itu bukan dari intuisi, tapi kalau omelin terus kalian pikir, interesting juga. Gue pengen tahu kalau gue omelin apa yang terjadi ya. Butuh keberanian, butuh nekat, butuh sesuatu yang di luar norma-norma. Nah itu biasanya intuisi. Jelas ya kayaknya. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Mana nih? Banyak banget. Ya udahlah, jawab cepet-cepet aja. Apakah God like berlaku untuk semua pria? Iyalah, tanpa terkecuali. God like berlaku untuk Semua manusia. semua makhluk hidup. Iya. Iya. Cara melepas program lama. Cara melepas program lama. Satu, sadar dulu kita punya program. Satu, identifikasi. Sadar dulu kita hidup dalam penjara program. Kalau kita nggak sadar gimana mau lepas? Sadar dulu. Nah, kamu udah sadar nih. Dua, kamu lihat dulu itu program mendukung kamu atau tidak, ya. membatasi Atau mendukung. atau membuat kamu berkembang. Kalau membatasi, Lepas. udah nggak ada alasan lagi Udah nggak ada untuk alasan mempertahankan itu. Ya. Nah, pada saat kamu memesan program, musuh utama yang akan kamu hadapi adalah program itu sendiri. Program itu tuh liciknya luar biasa, benar nggak? Benar. Liciknya luar biasa. Dia bisa memberikan logika-logika yang kamu sendiri nggak bisa jawab. Benar-benar bingung. Dia akan menggunakan berbagai macam cara. Nah, by the way, kamu nonton film Revolver lah. Itu juga udah cukup membantu nanti kamu nonton film Revolver. Karena di Revolver itu si jagoan utamanya itu langsung pas dia mau lepasin program, si programnya langsung menggunakan berbagai macam tipu daya untuk bikin dia tetap dalam program. Ada langsung struggle sama program itu, terus dia tutup mata, akhirnya dia bisa lihat dirinya tuh kebelah dua. Dirinya yang sebelah kiri program, yang sebelah kanan dia yang asli. Terus dia berdialog dengan dirinya sendiri. Terus si program tuh kayak persuasi dia, gue tembak nih, gue pengen tembak lu mati, gue tembak lu mati gitu. Itu seru banget kan, Revolver lah udah nonton. Mr. Pink belum nonton. Nonton juga Old Boy enggak. Old Boy tentang balas dendam, bro. Ya, Revolver yang main John Statham. Oke, cara membuat program. Gimana hadapin orang yang skeptis tentang God like? Hadapinya gimana? Hadapin. Ngapain kamu? Jangan berusaha merubah orang lain. Karena pada saat kamu berusaha merubah orang lain, mereka nggak akan berubah. Mereka malah lebih ngotot mempertahankan programnya. Satu-satunya cara merubah orang lain adalah dengan menjadi contoh. Jadi kamu merubah diri kamu sendiri, lakukan apa yang kamu lakukan, ntar yang kamu lakukan itu jadi contoh buat orang yang melihat kamu, ntar mereka terinspirasi untuk berubah. Berubahnya karena sadar bukan paksaan, gitu ya. Sip, next. Cara lepas program lama udah, kan kita suruh visualisasi terus dilepasin. Nah, kalau besoknya visualisasi lagi bukannya bakal nggak lepas. Nah, visualisasi gunanya untuk apa? Untuk melepaskan keinginan. Kalau kita udah visualisasi, kita kayak udah merasakan hal itu udah terjadi, biasanya kita nggak pengen lagi. Itu kayak bahasa radikal itu kayak onani gitu. Kayak kita horny gitu misalnya sebagai pria. Kita pria dewasa ngomongin aja udah, nggak usah ngomongin. Kita lagi horny, ya kan? Nggak ketahanan, harus dilepasin tuh. Nah, tapi kalau udah lepas, biasanya udah males. Ya, misalnya ada cewek nih, kita horny, terus lihat cewek terus melakukan hubungan seks dengan cewek itu. Abis melakukan hubungan seks, itu biasanya males. Kitanya udah males, sudah nggak nafsu lagi. Nah, disitulah cowok suka bilang cowok brengsek. Cewek juga bilang cowok brengsek. Abis seks terus cuek gitu ya. Ya tapi emang gila kan kayak gitu. Masa mesti fake. Iya emang begitu. Masa mesti fake. Sorry girls, kita memang diciptakan seperti itu ya kan. Iya. Cewek aja lagi mens minta di ngertiin kan. Ya udah nggak usah ngertiin itu soalnya. That's the way it is gitu. Jadi visualisasi itu adalah kalau kita
punya keinginan, kita visualisasi, biasanya akan lepas. Lama-lama kita bosan dengan hal yang kita inginkan itu kalau kita udah sering visualisasi. Gitu ya. Jadi it's okay, kamu visualisasi lepasin, nanti kamu bosan sendiri. Begitu kamu bosan, kamu nggak pikirin lagi, bam, terjadi. Seperti itu. Sesuatu terjadi kalau kamu udah nggak mikirin lagi. Ya, jadi kayak orang melahirkan. Jadi kayak dikumpulin dulu energinya, dikumpulin gede, perut si ceweknya gede tuh zet pas. Jadi kita juga gitu, energi juga gitu, kita pikirin gede terus lepas. Ya. Seperti itulah. Tapi ya udah otomatis aja nanti visualisasi. Iya. Nggak usah kayak maksa gue hari ini harus visualisasi. Nggak usah. Besok kan gue harus visualisasi. Ya, tapi awal-awal bagi orang yang belum terbiasa ya silakan. Itu sebagai praktis. Kalau lama udah kayak ya udah tahu gitu. Ntar kedepannya bakal kayak gimana. In the end semuanya kita kan pasrah aja udah apa yang terjadi. Cuma karena kita punya keinginan ya kita senang visualisasi, berfantasi lah gitu. Kita tutup mata ya. Siapa yang nggak pengen experience itu dengan fantasi. Udah. Cuma kadang-kadang kalau gue masih sama sih si tadi siapa ngomong like waktu ya gitu ya. Kadang-kadang masih suka khawatir sama like waktu aja. Ya semuanya juga kayak gitu. Semuanya jadi. Semuanya juga gitu. Nggak ada yang luput dari hal itu. Pasti ada kesel juga, ada marah. Tapi nyantai aja. Tapi abis marah nih biasanya, abis kesel, abis marah, abis dikeluarin ya udah nyantai lagi. Begitu nyantai lagi ya udah terjadi gitu. Memang seperti itu prosesnya ya. Jadi nyantai aja kalau misalnya kelamaan. Visualisasi aja ntar juga hilang. Mau marah, mau kesel ya silakan aja. Ntar udah lepas ya udah. Ntar baru terjadi. Kan seperti tadi kan dikumpulin dulu energinya baru lepas. Mana lagi? Apa yang menyebabkan susah untuk visualisasi dengan jelas? Khayalan, kabur dan solusinya. Nah, karena pada saat kamu visualisasi, pikiran kamu ngomong kayak lagi visualisasi terus ada suara, ngapain visualisasi, kayak anak TK aja, mana nggak mungkin lah, lu gila lu, ngapain lu kayak gini kayak orang goblok aja, mana buktinya nggak ada kan? Omongan-omongan itu yang bikin kamu nggak konsen. Program lagi. Gimana cara keep in the line ketika keraguan itu muncul? Paradok, horny, ya bener banget. Lo, gue visualisasi malah ketiduran. Bagus, visualisasi sampai tidur biasanya ke bawah mimpi. Dan kalau udah di alam mimpi itu, pas mau bangun ya pagi-pagi kita harus dapat ide untuk mewujudkan visualisasi itu. Biasanya karena udah saking nyamannya gitu jadi bisa tidur gitu. Bagus. Iya itu bagus. Orang jelasin kan dalam proses buat lagi penting apa dan kenapa kita mau sesuatu, bukan bagaimana caranya. Maksudnya apa? Iya, yang kita fokusin itu apa yang kita mau, bukan caranya. Biasanya orang kalau pengen sesuatu yang ditanya apa? Gimana caranya? Gimana? Terus sama apa lagi satu lagi? Kapan waktunya? Kapan? Nah, dua ini gimana dan kapan itu bukan urusan kita. Kita manusia nggak mampu untuk tahu gimana dan kapan. Itu urusannya yang di atas sana. Manusia bilang dia ngerti gimana dan kapan itu sok tahu. Karena sepinter-pinternya manusia, prediksinya itu nggak pernah bisa benar pas. Ya, jadi kata gimana dan kapan itu ungkapan arogan. Kita harus cuma tahu gue pengen ini dan biar di atas aja nentuin. Kita cukup ikutin intuisi. Nah, terus ada yang bilang lagi godlike nggak take action. Ya benar nggak take action. Tapi pada saat kita visualisasi kita pengen take action. Dan pada saat kita pengen take action ya udah take action karena itu yang harus dilakukan. Kita harus ikutin intuisi dan passion. Ya kalau passion kita tiduran malas-malasan silakan ikutin. Tapi kalau passion kita pengen kenalan, pengen jalan ya udah ikutin aja. Ketika melakukan konsep buat lain boleh lah. Boleh punya perasaan suka. Ya suka boleh. Ya masa nggak boleh. Nah mungkin orang nggak suka sama cewek, emang lu homo. Suka sama wanita boleh, tapi jangan memaksakan si cewek suka sama kita balik. Itu loh maksudnya. Siapa sih Jojo ya? Jojo. Yang dihilangkan itu keinginan untuk memilikinya, bukan rasa sukanya.